Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh dengan sejumlah biro Kompas TV dari Medan, Jember, Makassar hingga Sorong. Yang pertama kita akan dengarkan laporan dari jurnalis Kompas TV yang ada di Medan, Sumatera Utara bersama dengan Stefani Pandia. Stefani, selamat pagi di satu dekade Kompas TV. Bagaimana teman-teman di Medan mengembangkan jangkauan siaran? Woro dan juga saudara, selamat pagi. Memang dalam 5 tahun terakhir ini tim dari Kompas TV Biro Medan ini terus melakukan pengembangan baik di bidang teknik maupun jangkauan siaran Kompas TV Medan. Saat ini sedikitnya ada 7 kabupaten kota di Sumatera Utara yang sudah bisa menikmati siaran dari Kompas TV Medan melalui gelombang UHF di channel 59 seperti Kota Medan, Kota Binjai, Kota Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Madia Tebing Tinggi, dan juga Kabupaten Sedang Bedagai. Kedepannya Woro dan juga saudara, ini memang akan lebih ditingkatkan lagi, namun dalam waktu beberapa tahun terakhir ini tim dari Kompas TV Biro Medan juga sudah berupaya untuk memberikan tayangan program melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Awalnya untuk produksi siaran program Kompas TV Medan ini dilakukan secara bertahap, diawali dengan program News Kompas Medan yang mengalami 4 kali perubahan tampilan. Kemudian akhir tahun 2016 mulai berkembang dengan program talk show dan juga program siaran berita soft news. Dalam mengenalkan Sumatera Utara, Kompas TV Medan ini juga sudah berupaya untuk menggarap beberapa hal seperti memperbanyak materi sosial budaya kedaerahan yang khas dengan Sumatera Utara. Woro. Terima kasih Stefani. Dari Medan kita akan bergeser ke Makassar. Ada Winda Anggraini di sana. Winda, selamat pagi. Bagaimana perkembangan Biro Makassar yang sudah bergabung sejak launching 2011 silam? Ya, Woro dan juga saudara, kalau berbicara mengenai perkembangan dari Kompas TV Biro Makassar ini tentunya juga sangat spesial karena Kompas TV Makassar sudah hadir sejak pertama kalinya Kompas TV diluncurkan pada tahun 2011. Itu artinya Kompas TV Makassar juga sudah berusia 10 tahun dan merayakan satu dekade bersama dengan Kompas TV. Kompas TV Makassar sendiri menjadi TV lokal pertama di Kota Makassar yang memiliki frekuensi di 23 UHF. Yang memiliki jangkauan siaran di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Tidak hanya di Kota Makassar, akan tetapi juga di Kabupaten Goa, Maros, Pangkep, dan juga Kabupaten Baru. Pastinya inovasi-inovasi terus dilakukan selama 10 tahun hingga saat ini oleh Kompas TV Makassar. Program-program yang kami hadirkan juga memuat konten lokal seperti program berita ada Kompas Sulsel, kemudian Sapa Sulsel, dan juga kami menghadirkan program olahraga. Tentunya dari Kompas TV Makassar sendiri juga terus berkomitmen untuk menghadirkan informasi terkini dengan mengedepankan independensi dan menjadi teman terpercaya bagi sahabat Kompas TV. Woro. Winda, terima kasih. Sekarang kita akan bergeser ke Jember. Ada Imron Fahim. Imron, bagaimana teman-teman di Jember dalam menjaga independensi Kompas TV dalam mengawal demokrasi? Ya, selamat pagi Woro dan saudara. Memang salah satu biro yang ada di Provinsi Jawa Timur, yakni Biro Jember, dan sebagai biro Kompas TV yang menjadi televisi berita, tentu independensi menjadi satu kunci yang selalu kami jaga, mulai dari peliputan hingga di ruang redaksi yang melakukan produksi. Independensi ini dilakukan secara berimbang, yakni kami menampilkan peristiwa pro dan kontra, menampilkan peristiwa kontroversi di masyarakat. Ini ditampilkan secara berimbang, memberikan porsi dan layar yang berimbang kepada para pihak yang terlibat dalam pro dan kontra. Dan kami juga mengedepankan data-data yang akurat, sehingga apa yang kami tampilkan benar-benar berita yang terpercaya. Dan Biro Jember selalu berusaha menjadi rumah penjernih di setiap informasi yang disajikan agar terhindar dari hoax dan juga ujaran kebencian. Sejauh ini memang Biro Jember melakukan juga kerjasama dengan berbagai stakeholder, yakni khususnya Pemkab Jember untuk memberikan informasi yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat umum. Di situasi pandemi ini, semisal kami menyampaikan informasi seputar COVID-19, yakni kebutuhan isolasi terpusat dan juga keterisian rumah sakit. Kembali ke Anda studio, Woro. Baik Imron, selanjutnya kita juga akan dengarkan laporan dari Timur Indonesia dengan jurnalis Kompas TV Ece Dias di Sorong. Ece, bagaimana, apa tantangan yang dihadapi di sana? Ya, selamat pagi Woro dan juga saudara.
dalam merangkum peristiwa di Papua Barat sepanjang perjalanan hingga saat ini di 10 tahun usia Kompas TV. Beragam tantangan mulai dari sinyal, medan, dan jarak tempuh hingga isu keamanan. Di luar tantangan itu, Kompas TV melalui Biro Sorong mampu merekam peristiwa serta khasana budaya, wisata hingga kehidupan masyarakat Papua. Ini sebagai melengkapi semangat Kompas TV sebagai mini Indonesia. Sementara untuk jangkauan ketika siaran lokal, khususnya untuk Papua Barat, Kompas TV Sorong menjangkau dari kota hingga Kabupaten Sorong. Sementara daerah yang tidak dapat menyaksikan melalui terestrial dapat mengakses laman YouTube Kompas TV Sorong. Tak lupa pula melalui liputan yang kami kirimkan ke Kompas TV di Jakarta. Hal ini juga untuk memberikan informasi yang terpercaya. Dalam mengenal lebih jauh, liputan mengenai kehidupan sosial, budaya, pariwisata hingga keamanan pun kami rangkum dari sumber tepat. Mengenal hasil bumi Papua yang kaya dan keindahan alam yang memanjakan mata, juga untuk menarik wisatawan. Ditambah dengan aparat keamanan yang memberikan rasa aman dan menciptakan situasi kondusif di wilayah Papua Barat. Woro. Baik Ece, terima kasih atas laporannya dari Sorong dan juga teman-teman lainnya dari Makassar, dari Jember, dan juga dari Medan. Selamat bertugas kembali. Darurat bencana asap, kebakaran hutan dan lahan dengan modus banyak warga arisan. yang tidak mengenakan masker. Memang walaupun tadi juga situasi sudah sangat kondusif. Panjang antrian kendaraan ini sudah mencapai 11 km.